Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan terakhir dengan saya Katrianto pada mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, hari ini kita akan bahas tentang tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen. Oke. Nah, ada beberapa hal penting yang bagaimana akuntansi manajemen itu bisa juga mengikuti perkembangan kebutuhan. Tentunya kebutuhan para manajemen atau pengelola perusahaan. Yang pertama itu adalah adanya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi ini mempunyai dampak yang terhadap teknologi pembuatan produk, mulai dari saat desain produk, kemudian dikembangkan, diproduksi, sampai dengan didistribusikan kepada customer. Nah, selain itu, perkembangan teknologi informasi ini mempunyai dampak yang juga luar biasa terhadap sistem pengelolaan informasi akuntansi, terutama untuk memenuhi kebutuhan manajemen tentang bagaimana informasi biaya produk itu lebih cermat tersampaikan, ya, informasi biaya overhead lebih teliti bisa disajikan, ya. Kemudian informasi biaya daur hidup produk. Nah, artinya dengan semakin canggihnya teknologi, otomatis perkembangan, efisiensi, efektivitas itu juga tercipta dengan bagus dan baik. Nah, akuntansi manajemen pasti juga akan mengikuti bagaimana perkembangan teknologi ini juga diterapkan di perusahaan, gitu ya. Nah, banyak contohnya kalau kita lihat, ya, kita lihat salah satunya di industri telekomunikasi, ya. Awal dulu ada mulai dari pos, gitu kan, sistem komunikasi dengan surat menyurat kalau dulu. Kemudian ada perkembangan baru radio, kemudian ada telegram, ada telepon, ya, disusul dengan media massa lainnya. Contoh ada televisi, kemudian ada, ya, kamera, majalah, gitu kan. Kemudian ada handphone, ada internet. Nah, semakin panjang, semakin kesini, ya, semakin canggih-canggih. Nah, artinya kemajuan teknologi ini sangat membantu manusia dalam menciptakan efisiensi, ya. Kemudian di otomotif juga sama. Kalau dulu mungkin motor roda 2 itu hanya dengan tenaga uap, gitu kan, mesinnya. Nah, sekarang sudah pakai banyak modifikasi, kan, banyak inovasi, bahkan efisiensi sampai ke bahan bakar pun juga menjadi tujuan utama sekarang. Tidak hanya desain, ya, tidak hanya fungsional, tapi, ya, tujuan utama mereka semakin banyak fungsinya, gitu ya. Nah, ini perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, adanya implementasi JIT manufacturing. Just in time ini adalah sistem di mana perusahaan itu hanya memproduksi atas dasar permintaan. Produk itu diproduksi kalau ada pesanan saja, tanpa memanfaatkan adanya persediaan yang ditampung, disimpan di gudang. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi biaya persediaan, ya. Kalau kita bayangkan berapa besar gudang untuk memproduksi sekian ratus ton gandum misalkan, padahal harus dari gandum mentah, ya, bahannya juga sampai ribuan ton mungkin. Nah, itu butuh tempat gudang, kemudian juga butuh biaya yang tinggi di persediaan. Sehingga dengan sistem JIT ini memungkinkan perusahaan juga menghilangkan beberapa aktivitas atau biaya yang muncul atas biaya persediaan, tanpa mengurangi adanya mutu atau pelayanan terhadap konsumen, ya. Jadi dengan mengurangi waktu penyimpanan, ini juga salah satu aktivitas, ya, yang masuk dalam aktivitas bukan penambah nilai bagi konsumen. Salah satunya dampak
dari CIT ini adalah berkurangnya persediaan di tingkat yang sangat rendah dibandingkan dengan sistem produksi tradisional. Nah, ini sistem ini muncul dari Jepang ya. Bagaimana CIT ini juga sangat cocok untuk beberapa produk gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, kalau kita lihat berapa gudang yang diperlukan ya untuk menimbun persediaan itu di bahan bakunya saja. Nah, ada lagi nanti bahan atau barang jadinya. Jadi bahan baku sudah ditimbun, kemudian diproduksi, keluar jadi barang jadi, ditimbun lagi gitu kan. Butuh gudang lagi, butuh kemudian bongkar muat lagi, ada biaya di sana gitu kan. Nah, artinya ada beberapa aktivitas dan biaya yang bisa di-cut dengan CIT ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya tuntutan mutu. Ini sering disebut dalam akuntansi manajemen adalah TQM, Total Quality Management. Ini merupakan pendekatan untuk perbaikan yang berkelanjutan, yang memfokuskan pada konsumen dan penggunaan tim untuk mengidentifikasi secara sistematis dan penyelesaian masalahnya. Jadi seluruh aktivitas manajemen pengelolaannya itu dianalisis secara berkala berkelanjutan. Mana aktivitas manajemen yang tidak perlu, kemudian di-cut, kemudian dibuang. Atau dengan aktivitas yang sama mampu menciptakan mutu yang lebih tinggi, produk dalam jumlah yang lebih banyak ya. Jadi TQM ini adalah alat atau teknik untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan pada fakta dan analisis. Ini untuk mengeliminasi ya semua pemborosan, bukannya mengganggu inspeksi produk pada akhir lini produksi, atau tetap mempertahankan kualitas produk dalam batas toleransi yang tetap diterima. Jadi tuntutan mutu ini menjadi prioritas mereka. Bagaimana mereka juga punya banyak kompetitor di luar sana. Kalau produknya sama, kualitasnya sama, harganya lebih tinggi dengan produk-produk di luar sana, otomatis konsumen pun mereka akan pilih barang atau produk dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih rendah. Itu sudah pasti. Nah, kompetitor di luar itu ya, mereka konsumen semakin pintar kan. Mereka akan pilih mana yang murah, mutunya juga bagus kan gitu. Nah, artinya tuntutan dari mutu ini juga menjadi penting. Ini memaksa bagaimana akuntansi manajemen terus berubah, berkembang. Ya. Mengikuti kebutuhan manajemen. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk. Ini serta semakin pendeknya daur hidup produk. Ya, pemanfaatan komputer untuk memudahkan desain, kemudian pengetesan hasil desain produk. Ini menyebabkan inovasi produk itu sangat pesat, sehingga daur hidup produk ini menjadi semakin pendek. Semakin pendek itu artinya apa? Ya, kalau dulu buat alat apa misalkan lama, butuh waktu yang lama, kemudian prosesnya juga banyak langkah gitu kan. Nah, sekarang mungkin dengan kecanggihan teknologi itu mampu mengefisienkan waktu dengan menghilangkan beberapa siklus produk, sehingga produk yang biasanya bisa dibuat dalam waktu 5 hari bisa mungkin 1 hari selesai gitu kan. Atau dalam hitungan jam, biasanya diciptakan dengan waktu 3 jam. Nah, dengan teknologi ini juga menjadi hanya 1 jam misalkan. Belum inovasi desain yang banyak ya. Kalau kita lihat contohnya adalah otomotif ya. Otomotif di kendaraan bermotor roda 2. Ini inovasinya ya, kalau kita lihat dulu mulai dari mesin 2 tak sudah ketinggalan, kemudian tidak ramah lingkungan. Nah, mungkin ada perkembangan lagi. Ada perkembangan dengan teknologi yang baru, mesin 4 tak tanpa ada banyak asap gitu ya. Kemudian efisiensi bahan bakarnya juga luar biasa.
Kemudian semakin ke sini designable, semakin semakin enak dilihat gitu kan, semakin canggih, semakin bagus-bagus kan gitu. Sampai efisiensi di bahan bakar pun semakin menjadi tujuan utama mereka selain desainnya gitu. Nah ini sehingga produk itu diciptakan dengan sangat pesat. Hampir setiap tahun itu di setiap produkan otomotif roda 2 itu menyampaikan promosi-promosi produk baru mereka. Ini untuk menyambut bagaimana produk yang lama itu sudah mengalami penurunan penjualan. Ya, tensi masyarakat itu sudah mulai turun sehingga harus disambut dengan produk-produk baru. Mereka ciptakan terus seperti itu. Nah, inovasi ini menjadi sangat pesat, gitu ya. Semakin pendeknya daur hidup produk, semakin memerlukan perencanaan yang matang, keseluruhan pendapatan, biaya, gitu kan, yang diproyeksikan selama daur hidup. Jadi nanti akuntansi manajemen juga mengikuti. Produk ini hanya bisa kita jual, misalkan kita keluarkan produk di pasaran dalam jangka 3 tahun maksimal. Berarti kemungkinan di tahun kedua itu harus mencapai nilai penjualan maksimal. Nah, sehingga harus disambut dengan produk baru. Nah, siklus 3 tahun ini yang memerlukan juga penghitungan pendapatan dan biaya, ya, agar investasi modal mereka juga bisa kembali. Nah, kemudian investasi yang dilakukan perusahaan untuk desain dan pengembangan produk ini dapat tertutup, ya. Jadi seluruh modal mereka juga bisa kembali, kan itu. Nah, aliran kas masuk atas siklus daur produk ini juga bisa dihitung. Oh, target kita atau perusahaan itu mampu menjual sekian juta unit misalkan, gitu ya. Nah, artinya dengan adanya diversifikasi kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup ini, yang menuntut para ahli itu bagaimana menciptakan sistem-sistem manajemen, akuntansi manajemen yang baru, kemudian yang dapat melakukan efisiensi dan efektivitas. Tujuan utamanya adalah itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di beberapa produk lokalan kita saja, kompleksitas dan diversifikasi produk juga sudah luar biasa. Ini contoh sederhananya. Ada pala. Ada pala dengan segala olahannya. Pala sekarang tidak hanya dijual sebagai rempah-rempah bahan mentah ya, ditimbun sampai ribuan ton kemudian diekspor, tidak. Nah, sekarang sudah banyak diversifikasi. Mulai pala dibikin sirup, kemudian dibikin olahan lainnya, gitu kan. Sama dengan singkong nih. Singkong tidak hanya dijual menjadi bahan singkong kering atau gaplek dulu kalau saya. Nah, tapi sekarang sudah ada produk olahan seperti tepung singkong yang bisa dibuat untuk bahan roti, kue lapis, sampai bahan yang lainnya, kan? Jadi singkong ini walaupun toh bahannya satu dari singkong dia, nah produk olahannya bisa sampai puluhan, kan gitu. Nah, ini saking kompleksnya manusia berinovasi, kan gitu. Sehingga semuanya bisa mungkin saja tercipta hal-hal baru, produk-produk baru, gitu ya. Nah, jadi akuntansi manajemen juga mengalami perubahan, gitu. Seperti itu, terima kasih. Ini pertemuan terakhir, kita lanjut di ruang kelas. Semoga semuanya sukses, baik-baik. Salam saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.